Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berpidato singkat tentang indahnya berbuat baik pada sesama umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia saling berinteraksi dan bekerja sama demi memenuhi kebutuhan hidup, meraih kebahagiaan, membentuk sistem sosial yang harmonis, juga menggapai hidup yang lebih berkualitas. Di zaman ini dipastikan tidak ada manusia yang dapat hidup seorang diri dalam keterasingan tanpa terhubung dengan orang lain dan terlibat interaksi bersama. Agar kehidupan bersama ini dapat terbangun dengan harmonis, tentu setiap orang memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada sesama umat manusia. Islam pun mewajibkan setiap umatnya untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia, sebagaimana banyak diterangkan dalam ayat Al-Quran, hadis, dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabat. Hubungan dengan sesama manusia ini dalam Islam dikenal dengan istilah hablum minan nas. Setiap manusia memiliki kewajiban untuk menjalankan hablum minan nas dengan sebaik-baiknya sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Perbuatan baik kepada manusia yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sangat banyak, antara lain sebagai berikut. 1. Berbuat baik kepada kedua orang tua, mengajarkan atau menyebarkan ilmu, menyambung silaturahmi, memberikan nasihat, mengajak untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan, berbuat adil, mendamaikan pihak-pihak yang bermusuhan atau berseteru, membantu mereka yang membutuhkan bantuan, menjenguk orang sakit, mendahulukan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi, berdagang dengan jujur, berinfak dan bersedekah, bersikap dan bertutur yang kata lemah lembut serta santun, tidak mengganggu dan menyakiti hati orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Itulah beberapa bentuk perbuatan baik kepada sesama yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Sesungguhnya berbuat baik pada sesama umat manusia bukan sekedar dibutuhkan untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis dan saling mengasihi. Akan tetapi perbuatan baik kepada sesama juga bernilai ibadah yang jika dilakukan akan berbalas pahala dan surga. Sebaliknya, jika perbuatan-perbuatan baik kepada sesama manusia ditinggalkan, pelakunya akan menuai dosa karena telah lalai terhadap perintah Allah yang berakibat pada timbulnya berbagai masalah dan kerusakan dalam kehidupan sosial. Suatu hal yang harus senantiasa kita ingat adalah dalam berbuat baik kepada sesama umat manusia, kita tidak boleh pilih kasih. Kita harus berbuat kebaikan kepada siapa saja, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan status sosial. Hal lain yang tidak boleh kita lupakan ketika berbuat baik adalah kita harus tulus dan ikhlas, melakukannya karena mengharapkan ridho Allah semata. Ketika kita berbuat kebaikan kepada sesama umat manusia, tetapi tidak ikhlas, misalnya mengharapkan imbalan atau ingin pujian, sejatinya kebaikan tersebut tidak akan ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perintah yang sangat jelas untuk berbuat baik kepada sesama umat manusia, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak melakukannya. Justru kita harus berlomba-lomba untuk berbuat baik, sebab sesungguhnya setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain akan berbalas kebaikan pula. Selain berbalas kebaikan, penghormatan dan kasih sayang dari manusia, perbuatan baik kita juga akan membuahkan kedekatan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita mendapatkan kasih sayang Allah, sesungguh itulah nikmat yang tiada bandingnya. Dengan kasih sayang Allah tersebut, kita akan mendapatkan kemuliaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Sekian pidato singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.